Oke, ya, udah. Baik Pak, terima kasih sebelumnya Pak. Kita memberikan sebelum kita mulai wawancara Pak. Boleh kita dari Bapak siapa? Iya, nama saya Bapak Sahat S. Sinaga. Di sekolah ini diberikan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Ya, berkenaan dengan materi kami membahas mengenai supervisi pendidikan yang dilaksanakan di SMA 27 Medan Pak. Jadi yang pertama yang saya tanyakan, bisakah Bapak ceritakan bagaimana alur supervisi pendidikan biasanya berlangsung di SMA 27 Medan, misalnya dari persiapan hingga lanjut? Iya, jadi yang melakukan supervisi itu bisa dua kelompok lah kita bilang, bukan dua kelompok atau dua bagian. Yang pertama biasanya ada supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah, ya kan, ataupun maka bidang kurikulum. Ada supervisi yang dilakukan dinas, dalam hal ini pengawas sekolah. Ya, jadi biasanya kalau berbicara tentang alur, kalau mau dilakukan supervisi itu sudah kita kita sudah sampaikan jauh-jauh hari tentang apa-apa saja yang mereka persiapkan. Misalnya modul belajar atau RPP yang berhubungan lah dengan perangkat pembelajaran. Dan kita susun, kita atur jadwal guru yang mau kita supervisi. Jadi misalnya hari ini mata pelajaran ini, hari berikutnya mata pelajaran ini. Tetapi tidak seluruh mata pelajaran. Mata pelajaran di SMA itu 16. Enggak semua. Kita kayak ngambil sampelnya saja. Misalnya dari ilmu eksakta 1-2 mata pelajaran, dari ilmu sosial juga seperti itu. Dan setelah kita lihat, kita masuk ke dalam, ya, kita menjadi seperti murid juga di dalam, ya, ya layak seperti pembelajaran. Dan biasanya 1 jam pelajaran saja, nggak lebih nggak cukup. Maka setelah kita lakukan itu, kita akan evaluasi kan, tapi evaluasi bukan saat itu, karena kalau kita evaluasi dia pada saat itu kan kurang bijaknya di hadapan para murid, di mana lebih dan kurangnya bapak tersebut, bagaimana membuka proses pembelajaran sampai menutup proses pembelajaran, ya kan? Kan kalau ada yang lebih dan kurang kan nggak mungkin kita sampaikan di situ, itu kan sama dengan mempermalukan dia. Atau bahkan kalau dia bagus dalam penyampaiannya semua, tidak ada yang tidak ada yang kurang perangkat pembelajarannya, kan nggak mungkin juga kita puji-puji dia di situ. Itu kan bisa membuat juga dia jumawa kan. Jadi biasanya kita akan buat lagi pertemuan berikutnya bahwa ini loh hasil supervisi yang kemarin Bapak Ibu, yang di bagian ini perlu ditingkatkan. Perangkat pembelajaran ini ada guru yang lengkap, ada yang tidak, supaya dilengkapi. Dan biasanya kita yang melakukan supervisi dahulu, pihak sekolah. Kenapa? Karena akan ada nanti supervisi dari pengawas. Dan modelnya seperti yang kita lakukan juga. Jadi paling tidak mereka itu tahu, oh kayaknya ini juga nanti yang mau ditanya pengawas. Karena kan setiap sekolah itu kan punya pengawas. Seperti kita misalnya ada seorang ibu, ya kan, itu yang mengawasi kita. Dia akan rutin 1 tahun 2-3 kali datang untuk melihat seperti itu perangkat pembelajarannya apa dan segala macam seperti itu. Kemudian Pak, dari pengalaman Bapak, bagaimana cara supervisor atau kepala sekolah dan pengawas memberikan pembinaan? Apakah lebih bersifat mengarahkan, mendiskusikan bersama, atau memberikan kebebasan penuh kepada guru? Setelah di supervisi lah kita, kadang-kadang jujur. Kalau
kita tanya sama pengawas itu, kalau menurut ibu atau bapak yang kami lakukan kurang pas, kira-kira seperti apa yang pasnya bapak ibu? Kan mau kita tanya begitu kan? Mereka juga kadang nggak bisa menjawab. Betul, itu fakta di lapangan. Saya nggak usah munafik untuk tidak mengakui itu. Saya pernah disupervisi oleh guru. Mungkin kalau yang mensupervisi itu biasanya sesuai dengan guru yang datang. Contoh pengawas itu kan guru bidang studi juga nih. Misalnya dia pegang bahasa Inggris nih. Dia kan nggak mungkin masuk ke PPKN. Dia akan tanya, Pak Sinaga, adakah guru bahasa Inggris yang masuk hari ini? Oh ada, sesuai dengan jadwal. Oke, biar saya mensupervisi dia. Nah, dia pengawas, tapi dia kan guru bidang studi juga. Maka saya pernah disupervisi oleh guru PPKN juga. Saya sebenarnya mau mencoba dia. Oke Pak, jadi baiknya seperti apa? Padahal saya udah tahu. Baiknya seperti apa Pak? Kalau ada lebih dan kurangnya Pak, di mana lebihnya, di mana kurangnya, bagaimana menurut Bapak? Kalimat dia sederhana. Nah, Pak Sinaga ini. Pak Sinaga ini kan Bapak lebih tahu. Coba. Rata-rata memang kepala sekolah pun itu yang melakukan supervisi, saya pun ikut melakukan supervisi atau pengawas pun melakukan supervisi. Ada namanya pengawas bidang studi yang melakukan supervisi. Itu cenderung kolaboratif kok. Cenderung diskusi aja. Enggak lah, karena artinya kan sesama pengawas dan guru yang diawasi itu pun kan sama-sama gurunya, ya kan sama-sama gurunya. Dia pun yang jadi pengawas itu dulunya pernah diawasi orang dia. Jadi modelnya diskusi. Yuk Pak, gimana? Ya. Baik, terima kasih Pak. Yang seterusnya bisa Bapak jelaskan bagaimana contoh teknik supervisi yang paling sering diterapkan di SMA Metode 7 ini? Misalnya apakah ada observasi kelas, review RPP? Tapi dari dulu supervisi itu bentuknya, modelnya, saya bilang tadi, duduk aja. Pengawas bidang studi itu atau supervisi itu di belakang kayak murid, didengarkannya gitu. Gimana kita menjelaskan? Seperti itu aja modelnya. Jadi seperti jadi guru juga dia. Sampai sekarang nggak berubah. Padahal sebenarnya menurut aku nggak boleh lah seperti itu. Balik lagi begini, ya nak ya. Kadang-kadang saya bilang tadi, pengawas itu kan guru juga ya. Kadang-kadang keberuntungannya sama dia bisa jadi pengawas dia. Banyak orang yang mungkin karena jaringannya kuat, dia sebenarnya biasa-biasa saja mengajar. Yang jadi pengawas itu kan, yang melakukan observasi atau apa namanya itu kan PNS semua. Mereka usulkan supaya jadi pengawas karena udah malas saja ngajar. Jadi kalau kita tanya pun di mana lebih dan kurang kita, dia pun bingung juga. Makanya ada juga guru-guru yang nakal, dibikinnya sedikit yang salah-salah. Bisa nggak pengawas itu tahu di mana salahnya? Kadang-kadang nggak tahu juga pengawasnya, gitu loh. Nah, di situ kadang permasalahannya. Walaupun selalu saya bilang sama kawan-kawan, nggak usah gitu. Jadi pertama, yang kedua, mungkin akan dia bilang ini perangkat pembelajarannya salah, nggak seperti ini yang betul. Kadang-kadang gurunya balik bertanya, Bu, yang mana yang betul? Oh iyalah, nantilah akan ada bintek, nanti akan ada pertemuan, Bapak Ibu datang ya, bagaimana cara membuat RPP yang baru, model yang baru. Kita mengikuti itu. Ada langsung pertemuan-pertemuan begitu kok. Ya walaupun itu banyak yang modelnya Zoom, luring atau daring, tetap ada pertemuan. Khususnya dari MGMP. Tahu MGMP kan? Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Kan semua mata pelajaran itu kan punya organisasi. Kayak saya PPKN maka punya organisasi Sekota Medan dan Sumatera Utara, WA MGMP, guru-guru PPKN semuanya. Di situ kita sering saling sharing tentang perangkat pembelajaran,
kurikulum merdeka, kurikulum nasional, kurikulum K13 dan segala macam seperti itu. Setelah guru dan staf sekolah mengikuti supervisi, perubahan apa yang Bapak rasakan dalam mengajar? Apakah ada strategi baru yang diterapkan atau kendala yang muncul, Pak? Iya, nggak semua guru itu suka mengupdate kemampuan. Banyak guru itu mau dibilang kurikulum apapun yang dipakai sama saja metode dia. Ya kan? Padahal kan harusnya seperti apa kurikulum yang dipakai kan ada perubahan. Tapi memang kita kan punya kelemahan ya, negara ini punya kelemahan. Setiap ganti menteri ganti kurikulum. Jadi kadang-kadang kita sebagai orang yang di lapangan belum lagi selesai kita mendalami kurikulum merdeka, ini sudah keluar kurikulum yang baru kan, namanya kurikulum nasional. Kurikulum nasional deep learning. Padahal yang merdeka saja pun belum kelar. Jangankan merdeka, K13 saja belum kelar semua itu dulu. Sudah muncul Kumer zaman Nadiem Makarim. Padahal K13 belum semuanya kita bisa menerapkannya dengan baik. K13 itu aja bisa diterapkan, tak perlu lagi yang lain-lain sebenarnya. Jadi kalau dibilang ada perubahan, balik ke individunya. Nah, balik ke individunya pun balik juga ke pengawasnya, yang supervisinya. Kalau yang supervisinya ingge-ingge saja, tak mengkomentari, maka nggak ada perubahan kan. Coba yang mensupervisi, yang mengkritisi, yang mengkomentari, memberikan way out, jalan keluar. Oh, Bapak tadi harusnya waktu masuk salam dulu ya, Pak. Selamat pagi anak-anak, absensi dan segala macam. Kalau mbok ya lo saja, kalau kayak orang Jawa ya kan udah biasa aja, masuk aja guru itu langsung ujuk-ujuk. Ayo anak-anak, kita masuk ke hari ini topik ini. Padahal kan harusnya sebelum masuk ada yang namanya apersepsi dahulu. Apa itu? Membahas materi sebelumnya. Kira-kira sudah oke materi sebelumnya, baru kita masuk materi hari ini. Kan gitu. Tapi kalau nggak disampaikan sama tim supervisi bahwa urutan-urutannya itu harus dilakukan, pasti si guru merasa yang dia lakukan itu betul kan? Kan gitu. Masalahnya di situ. Jadi balik ke gurunya nak ya. Apakah dia mau mengupdate dia? Saya waktu diklat sertifikasi di FPIPS kan, karena PPKN kan, di Unimed kan. Walaupun saya alumni USU, saya bukan dari keguruan lah, saya dari universitas. Ya. Diklat PPKN selama 2 minggu tahun 2015-2016, hampir 10 tahun yang lalu, dengan seluruh guru PPKN dari negeri dan swasta, kan disuruh juga micro teaching, ngajar ke depan. Nampak sekali, maaf, 1000 kali maaf, guru-guru negeri itu kewalahan semua mengajar. Kenapa? Itu tadi, apalagi guru-guru yang maaf yang sudah tua. Ya waktu diklat itu kebetulan saya diangkat jadi ketua kelasnya. Saya kurang tahu apa pertimbangan mereka mengangkat saya jadi ketua kelasnya. Tapi guru-guru negeri itu banyak yang salah pada waktu masuk kelas saja. Tidak mengucapkan salam, tidak mengajak doa, tidak mengabsen murid. Kenapa? Yang duduk di situ profesor, kami semua seolah-olah jadi murid gitu. Nervous dia kan? Kenapa dia nervous? Jawabannya satu, nggak menguasai materi. Bingung dia, orang selama di negeri dia jadi guru, bisa datang bisa enggak. Tasnya ada di kelas, orangnya ada di kantor. Kangkung genjer ngomong. Orang-orang yang begitu nggak bisa mengupdate kemampuannya. Banyak sekali nggak bisa memakai komputer, laptop. Banyak sekali nggak bisa membuat PPT. Itu kendala waktu itu, karena kita hanya 5 orang swasta, sisanya guru negeri. Berarti kata profesor itu yang dari Unimed itu, berarti guru-guru itu nggak mengupdate. Adapun supervisi, adapun yang seperti itu nggak mau dia. Toh gini-gini aja pun aku datang ya, gajiku setiap tanggal 1. Ya kan gitu. Tukinku jelas ya. Tapi kalau kayak kita yang di swasta nggak bisa. Jadi kalau dibilang
guru swasta lebih baik dari guru negeri, biar orang lain menjawab. Kita punya tanggung jawab moral sama anak-anak, karena kalau kita nggak datang potong gaji. Kalau mereka nggak datang, bawa ya lolos, tetap jalan kok gaji, nggak ada masalah. Jadi itu juga yang membuat kita ini kan, kalau dikritisi ini apa kita lakukan. Kalau mereka kan nggak juga. Cuman tadi kata kuncinya yang tadi, bagaimana mau kita berubah yang mensupervisi pun tak tahu apa yang mau dirubahnya. Kita bikin pun alur mengajar itu lompat, dia pun nggak sadar, nggak tahu, karena dia nggak menguasai juga. Saya bilang tadi, untuk jadi pengawas atau tim supervisi pun kadang-kadang hanya karena jaringan, bukan karena kemampuannya. Walaupun tidak semua seperti itu, ada yang pengawas atau tim supervisi yang mampu melakukan itu dengan baik seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya Pak, kendala dan saran yang sudah Bapak sebutkan itu, apakah ada saran lain Bapak untuk meningkatkan kualitas supervisi di sekolah ini ke depan? Iya, ya cara meningkatkan kualitas supervisi sebenarnya metode yang udah dipakai selama ini sebenarnya sudah pas, ya kan? Si guru itu dikasih tahu akan ada supervisi mata pelajaran yang melakukan supervisi, mungkin kali ini kepala sekolah dan kurikulum, supaya disiapkanlah perangkat pembelajaran yang dibutuhkan dan segala macam. Lakukan aja tupoksinya, SOP-nya itu, ya kan? Udah beres, gak ada masalah. Nggak ada lagi saran-saran yang muluk-muluk. Demikian juga tim pengawas atau tim supervisi dari dinas atau mata pelajaran, ya dia juga harus menguasai bidang yang dia lakukan juga lah. Jangan hanya, oh bapak tadi salah loh, begini. Jadi kalau ditanya kembali, jadi bagaimana baiknya ibu bapak? Nggak bisa juga dia menjawab, salah juga. Gitu, itu aja. Oke. Terima kasih. Cocok, kamu rasa? Cocok. Pak, bisa kami minta foto ya Pak? Oh, foto saya kirim. Foto bersama.